主内连长的弟兄姐妹平安，Shalom， Bapak Ibu Jemaat Usia Indah。首先，我要恭祝大家新年快乐，新年蒙恩蒙福。Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Tuhan memberkati. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh mengadakan persekutuan Usia Indah, bisa beribadah bersama-sama. Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian 新年。我们感谢上帝，我们可以一起敬拜我们的上帝，我们一起唱诗，唱新年。欢喜的，我们唱这一首歌bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita, ya. 新年，祝新年。Kita doa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur sepanjang tahun yang lalu Tuhan selalu menyertai kami. Walaupun ada suka, ada duka, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur karena Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhan, kami juga bersyukur kalau sore hari ini kami boleh kembali untuk bersekutu bersama-sama.
Tuhan siapkan hati kami, berkati persekutuan kami sore hari ini. Biarlah kami boleh bersuka cita memuji Tuhan, dan firman Tuhan juga boleh menguatkan dan memberkati setiap kami. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian lagi, pujian Imlek, yaitu Kongsi Xinian Mekang. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. 我们再唱一首新年歌，恭喜新年快乐！我们互相祝贺新年快乐！Selalu menyertai kita. Lewati bahaya, lewati cobaan, Tuhan pun beserta, dan anugerah Tuhan melimpah untuk kita semua. Kita naikkan bait yang ketiga. Kasih Allah Bapa, kasih Allah Anak dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Kita naikkan satu pujian lagi, setiap hari ku diberkati. 还没有聆听上帝的话语，我们再唱一首诗。我今天为你祝福。
Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa lagi di dalam persekutuan Usia Indah sore hari ini. Saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema Tahun Baru, Berkat Baru. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Kami bersyukur Tuhan, di mana kami boleh masuki tahun yang baru, tahun ini maupun juga yang sudah memasuki di bulan yang kedua dan juga beberapa hari yang lalu tahun baru Imlek. Kami bersyukur semua karena kemurahan Tuhan kami boleh masih ada, Engkau masih memelihara, menyertai di dalam kehidupan kami. Nah, sore hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang pertama saya mengajak kita melihat dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ya, ayat firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Objek kasih Allah itu atau kasih Allah itu ditujukan kepada dunia ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, siapa dunia ini? Dunia ini adalah manusia, bukan ciptaan Allah yang lain. Binatang atau tumbuh-tumbuhan atau yang lainnya, tetapi saudara, objek kasih Allah itu adalah kepada manusia. Saudara, dikatakan kasih Allah itu begitu besarnya. Saudara, bukan berarti Allah hanya mengatakan aku adalah kasih, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya itu dengan Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa Allah mengasihi manusia? Karena semua manusia telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, anugerah keselamatan itu merupakan akan anugerah Allah yang begitu besar bagi kita. Yang dahulu kita adalah manusia yang berdosa, tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita boleh menerima anugerah keselamatan. Saudara, apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian Allah yang cuma-cuma, yang sebetulnya saudara dan saya tidak layak untuk menerimanya, tetapi diberikan. Supaya apa saudara? Supaya kita boleh mendapatkan penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi manusia yang baru. Bukan saja kita memiliki hidup yang kekal, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi sudah sekalian kita juga menjadi manusia yang baru. Firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru
sudah datang. Artinya saudara, kita boleh menjadi ciptaan yang baru. Itulah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kalau dahulu hidup kita penuh dengan kesedihan, ya, penuh dengan penderitaan, penuh dengan segala kesusahan, tetapi saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kita memperoleh akan jaminan di dalam kehidupan kita. Ada sukacita, ada kedamaian, ada hati yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mau melihat bagaimana Tuhan boleh memberkati di dalam kehidupan kita. Saudara, bukan artinya saya mengatakan demikian bahwa kalau hidup mengikut Tuhan Yesus maka semuanya akan lancar, semuanya akan baik-baik. Tidak, saudara. Tetapi saudara, di dalam mengikut Tuhan kita boleh memiliki sandaran, ya. Saudara, kalau kita duduk tanpa sandaran, maka sebentar saja kita sudah capek, sudah lelah. Tetapi kalau kita duduk dengan bersandar, ya, maka kita bisa lama untuk duduk. Saudara-saudara sekalian, hidup kita ketika kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita punya sandaran, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Saudara-saudara sekalian, ini penting kita merenungkan kembali bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan berikan adalah satu hadiah yang besar, satu pemberian yang besar, yang cuma-cuma, yang senantiasa boleh menolong kita untuk kita boleh hidup senantiasa di dalam Tuhan. Saudara, bukan saja anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi juga keselamatan di dalam kehidupan kita hari lepas hari yang kita jalani. Saudara, di dalam Mazmur 95 ayat 1. Mazmur 95 ayatnya yang pertama. Mazmur 95. Saya mengajak kita melihat Mazmur 95 ayat yang ke-1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Saudara, ketika kita menerima anugerah keselamatan itu, maka hidup kita boleh memiliki sukacita. Maka itu Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sukacita merupakan berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Bukan saja pengharapan di dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga keselamatan yang kita boleh terima di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara-saudara sekalian, berkat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam janji Tuhan, Dia juga yang boleh melindungi di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka saudara, tempat perlindungan kita adalah Tuhan.
Sandaran kita adalah Tuhan yang melindungi kita. Dikatakan Allahku yang kupercaya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Artinya benteng yang kokoh, pertahanan yang kokoh itu hanya ada di dalam Allah yang kita percaya. Saudara-saudara sekalian, itulah berkat yang kita boleh terima, yaitu bagaimana keselamatan merupakan anugerah yang Tuhan berikan, yaitu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, kita boleh bersyukur untuk anugerah Tuhan itu, merupakan berkat yang kita peroleh. Saudara, kalau hari ini kita masih diberikan satu nafas hidup, saudara, karena keselamatan yang Tuhan berikan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun ada sakit penyakit, meskipun saudara hari ini kita masih belum melihat ya tanda-tanda akan berakhirnya pandemi COVID-19, saudara, tetapi kita bersyukur Tuhan masih memelihara akan hidup kita. Tuhan masih menjaga dan memberikan keselamatan bagi kita. Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan bagi kita. Saudara, biarlah kita boleh sungguh bersyukur bahwa bukan saja pemeliharaan Tuhan yang boleh nyata di dalam kehidupan kita, tetapi juga bukan saja perlindungan Tuhan, tetapi penyertaan Tuhan hari lepas hari adalah merupakan berkat yang baru di dalam kehidupan kita. Saudara, ada yang mengatakan ya tahun baru Imlek ya dikatakan setiap hari adalah tahun baru ya. Nah, saudara, orang yang mengatakan demikian tidak tahu apa maksudnya ya. Dikatakan setiap hari tahun baru katanya ya. Nah, yang dimaksud tahun baru itu adalah setahun sekali ya. Nah, tetapi saudara, kita melihat apa yang Tuhan janjikan di dalam sepanjang tahun di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin kita banyak mendengar ya berita buruk ya, terjadi banjir, gempa bumi dan sebagainya ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan sepanjang tahun yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita melihat di dalam Mazmur ya, Mazmur 6, Mazmur pasalnya yang ke-65, Mazmur pasalnya 65 ayat yang ke-12, atau Mazmur nomor 65 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Saudara-saudara sekalian, bahwa di sini dikatakan saudara bahwa Allah yang memahkotai tahun dengan kebaikannya, ya, kebaikan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, apa maksudnya? Ya, mahkota itu seorang raja biasanya meletakkan di atas kepala ya mahkota itu. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa Allah memahkotai tahun. Saudara, artinya tahun hari lepas hari yang kita akan jalani, saudara, ada di dalam mahkota kebaikan Allah itu. Ya, saudara, artinya apa? Setiap hari kita menjalani hari-hari kita, ada kebaikan Allah yang Allah nyatakan di dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita jangan mengerti bahwa kebaikan Allah boleh ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari,
Oh, semua kehidupan kita boleh baik-baik semuanya, ya. Oh, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kesusahan. Ya, tuh tidak demikian, saudara. Tuhan tidak menjanjikan akan demikian, saudara. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Allah yang baik, Dia akan memberikan apa yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, maka itu Roma pasalnya yang ke-8, ya, ayat yang ke-28 saya akan bacakan. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara perhatikan bahwa dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bahwa di sini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya di dalam segala perkara kehidupan kita. Bukan pada waktu hanya semuanya baik, ya, keadaan kita baik, tetapi di dalam keadaan kita tidak baik. Maka saudara, Allah punya rencana bagi kita, dan Dia mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kebaikan Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupan kita, walaupun dalam menghadapi kesusahan, ya. Walaupun di dalam menghadapi kesedihan, walaupun dalam menghadapi sakit penyakit. Mungkin kita berdoa, mohon Tuhan sembuhkan dari sakitnya. Tetapi sampai hari ini saya masih lemah tubuh, saya masih mengalami sakit penyakit. Sakit penyakit saya belum sembuh. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam masa pandemi ini. Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, kita punya Tuhan Yesus Gembala yang baik. Dia yang akan memberikan kekuatan, Dia yang akan memberikan pertolongan, ya, bagi kita. Saudara-saudara sekalian, Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan membiarkan kita. Kita melihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-31. Ulangan pasalnya yang ke-31. Ayatnya yang ke-6 saya bacakan. Saudara, firman Tuhan ini adalah kepada Yosua yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayatnya yang ke-8 sama, saudara, ya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah semangat.
Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini berjanji kepada kita bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Karena Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Kita percaya sepanjang tahun ini, ya, biarlah kita boleh kuat, kita boleh teguh, kita boleh sabar, kita jangan takut, jangan putus semangat, ya, patah hati katakan, ya, jangan kecewa sama Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh percaya akan janji Tuhan, karena Tuhan memangkautai tahun dengan kebaikannya, ya. Dia yang berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Ibrani, saya senang saudara, ya, Ibrani, jadi dikutip di dalam Perjanjian Lama akan bagian ayat Mazmur 31 ayat 6 dan 8 yang tadi kita baca. Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b, ya, saya akan bacakan. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Karena Allah telah berfirman, aku, huruf besar Allah, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara sekalian, saya senang ayat ini karena memakai apa, saudara? Satu kata, yaitu sekali-kali, ya. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, biarlah kita pegang janji Tuhan ini, ya, kita percaya, ya, kita harus tetap kuat teguh, ya, di dalam iman kita, percaya kepada Tuhan, memegang janji Tuhan, ya. Tuhan berjalan di depan kita, ya. Tuhan yang menyertai kita, Dia tidak meninggalkan kita, Dia tidak membiarkan kita di dalam keadaan apapun kita, saudara. Biarlah kita boleh sungguh bersyukur kepada Tuhan, ya, di tahun yang baru ini, ya, berkat Tuhan yang sepanjang tahun yang sudah lewat, kita percaya juga ada berkat Tuhan sepanjang tahun yang baru yang akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan sekalipun meninggalkan kita dan membiarkan kita. Karena Allah, Tuhan Yesus, Dia begitu mengasihi kita. Biarlah ketika kita merenungkan akan firman Tuhan ini, saudara, hati kita penuh dengan syukur kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tetap teguh iman, semangat, ya, terus di dalam mengikut Tuhan dalam keadaan apapun yang kita alami, saudara. Janganlah sedikit pun ada di benak kita dan kita marah kepada Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, lalu kita mengatakan saya mau meninggalkan Tuhan.
Saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menyimpang dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tidak lupa ya, walaupun sudah lewat beberapa hari, saya mengucapkan kongsi ya, Kyonghi ya, untuk kita semua ya, biarlah di tahun yang baru ini ya, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 阿门。我们感谢神，我们已经听了神的话语，蒙福。这个时候我们要进行奉献，奉献可以直接转到本堂的账户里面，或者你们也可以把你们的奉献送到教会里。Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, dan saat ini kita akan menjalankan persembahan Bapak Ibu. Boleh ditransfer ke rekening gereja atau diantar langsung ke gereja. Mari kita naikkan pujian puji-Hu. 我们唱感谢神。Puji-Hu yang menyelamatku, puji Tuhan yang memberkatiku, puji Tuhan yang menyertaiku dan menguatkanku. Puji Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau sucikan dan Tuhan berkati. Pakailah persembahan ini untuk meluaskan pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memimpin dan memberkati ibadah kami hari ini. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami untuk mengakhiri persekutuan pada sore hari ini.
我们一起念主祷文。Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Pujian Bapa, terima kasih. Aku terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa persekutuan kita hari ini sampai di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali bulan depan. 我们今天的机会到这里，愿上帝祝福大家，再见。Hello， 姐妹们，我叫丽娜，你们好吗？好久不见了，我也想念你们，望上帝祝福你们。晚安。Saya mau bersaksi, semua adalah kebaikan Tuhan pada saya, yang mana saya waktu itu menderita COVID-19. Saya mengucap syukur pada Tuhan, saya sekeluarga sudah sembuh dari COVID ini, semua atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Selama ini saya tinggal dengan anak saya di Serpong, karena anak saya baru melahirkan dan bayinya sudah berumur sekarang 5 bulan. Bulan Desember, saya dan mantu saya dan anak cucu saya, kami semua ke puncak. Tidak untuk jalan-jalan, tapi di sana dia akan membuka kafe bersama bosnya itu, temennya itu. Dan di sana tempatnya di panti asuhan dekat Kota Bunga yang dinamakan Rumah Doa. Dan di sana kami pun pelayanan. Saya di sana mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin untuk mereka, anak-anak itu, dan juga mengajarkan lagu-lagu Natal untuk mereka dengan menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Kami semua merasa senang atas pelayanan kami sama-sama di sana, dan mereka pun semua sama-sama senang, dan kami bersyukur bisa bersekutu dengan mereka semuanya. Tapi sayangnya mereka di sana tidak ada yang pakai masker, terutama juga bosnya kafe itu dan asistennya juga. Nah, saya setiap hari pakai masker dengan mantu saya, anak saya. Tapi tidak tahu kenapa kami waktu kami pulang, bosnya tuh sakit dan asistennya pun sakit. Dan akhirnya katanya mereka kena COVID juga, dan akhirnya bosnya meninggal. Nah, waktu tanggal 4 bulan 1 kemarin kami pulang ke Jakarta. Sebenarnya kami ingin pulangnya tanggal 8, tapi anak saya bilang, "Ma, pulangnya tanggal 4 aja." Saya bilang, "Jangan, tanggal 8 aja. Nanti karena takut ada periksaan, bahaya." Akhirnya tapi saya menurutin anak saya, kami pulang tanggal 4 pagi-pagi, malam hari. Jadi sampainya pagi. Nah, setelah itu, setelah saya pulang, badan saya besoknya kok merasa nggak enak badan, panas tinggi, turun, panas lagi sampai 1 minggu. Dan mantu saya pun merasakan
gejala-gejalanya, tidak bisa merasakan makanan atau mencium sesuatu. Nah, dan kami merasa apakah kami sudah kena COVID atau tidak. Dan setelah 1 minggu kami memeriksakan diri ke dokter, ternyata benar kami semua kena COVID. Saya, mantu saya dan anak saya Emi. Tapi puji Tuhan benar-benar cucu saya yang kelas 3 SD dan bayinya yang 5 bulan tidak kena sama sekali. Itu adalah semua anugerah Tuhan. Kami sangat bersyukur atas semua ini. Kalau mereka bayinya kena dan anaknya kena, kami tidak tahu bagaimana lagi. Kami merasa benar-benar semua atas pertolongan Tuhan. Dan waktu tanggal 24 kami harus dites kembali. Dan waktu sebelum tes itu saya benar-benar merasa khawatir dan ragu apakah kami sudah bisa negatif kembali. Tapi merasa kekhawatiran ini kami serahkan pada Tuhan. Saya setiap hari, setiap saat berdoa, Tuhan Yesus tolonglah kami supaya Engkau sembuhkan kami, supaya kami lepas dari virus-virus ini. Dan setelah kami dites, kami sudah negatif semua sekeluarga. Saya berdoa dengan terus-menerus memohon pertolongan dan kuasa kebesaran Tuhan. Dan puji Tuhan, setelah kami dites tanggal 24 itu, kami mundur lagi sampai tanggal beberapa hari lagi, dan ternyata kami semuanya sudah negatif. Dan semua itu adalah pertolongan daripada Engkau saja, yang mana saya sudah merasa khawatir. Saya dengar banyak orang yang kena COVID, yang sakit parah, banyak yang meninggal. Dan puji Tuhan, waktu saya di tes itu, saya tidak ada penyakit bawaan, sehingga kata dokter tidak usah dirawat. Dan saya juga tidak sesak napas. Puji Tuhan semuanya, saya tidak ada darah tinggi atau sakit jantung atau diabetes, sehingga saya hanya isolasi di rumah dengan mantu anak saya semua. Terima kasih semua atas kebesaran Tuhan. Dan saat ini kami sudah sekeluarga sudah dalam keadaan sehat, dan karena pertolongan dan kuasa kebesaran Tuhan dan atas mujizat Tuhan. Dan saya sudah berjanji, jikalau saya sudah sembuh, saya akan bersaksi untuk semua ini, untuk kebesaran dan mujizat anugerah Tuhan pada kami sekeluarga. Puji syukur untuk semuanya. Biarlah kesaksian ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu pasti menolong kita setiap saat, setiap waktu. Atas pertolongannya kami semua yakin dan percaya Tuhan saja memberi dan buka jalan keluarnya. Terima kasih untuk segalanya. Dan saya mengucap syukur juga atas bantuan doa dari Pak Iriong dan kawan-kawan semuanya untuk kami sekeluarga. Terima kasih untuk segalanya. Tuhan memberkati. Xie xie, Wan Am. 恭喜，再见。